Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan presentasi kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan karunia kita kepada Nabi besar, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Rencana Pembangunan Sekolah. Baiklah, saya Hafiz Muhammad Akbar dengan NIM 22002103 ingin memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Jasrial MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan soal untuk kali ini. Saat ini saya telah lulus dari jurusan Administrasi Pendidikan dan pulang ke kampung halaman. Di kampung saya ada kekurangan sekolah. Wali negari pun berencana untuk membangun sebuah sekolah, lalu saya diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Sekolah baru ini diterapkan bukan hanya sekedar mampu menampung peserta didik, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Wali negari juga meminta saya untuk melakukan presentasi mengenai pentingnya keberadaan sekolah tersebut dalam musyawarah masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, saya akan menjelaskan tiap poin-poin untuk agar rencana pembangunan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, yang pertama yaitu membuat standar sekolah yang akan dibangun. Standar sekolah merupakan pedoman utama dalam pembangunan sekolah agar mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Standar yang diterapkan meliputi yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang digunakan harus sesuai dengan standar nasional pendidikan dan berbasis kompetensi. Selanjutnya, mengutamakan keseimbangan antara teori dan praktik agar siswa dapat memiliki keterampilan yang dapat diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, memasukkan nilai-nilai karakter serta literasi digital. Poin selanjutnya yaitu kualitas tenaga pendidik. Guru harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan dan kompeten dalam bidangnya. Pelatihan dan pengembangan profesional guru lakukanlah secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan pendidikan dan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, inovatif, serta berbasis teknologi. Dan untuk sarana dan prasarana yaitu bangunlah gedung sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran. Lengkapilah fasilitas sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang kondusif, serta akses internet untuk pembelajaran berbasis digital. Dan tersedianya fasilitas olahraga dan seni untuk dapat mendukung pengembangan bakat siswa. Poin selanjutnya yaitu sistem manajemen sekolah. Poin-poinnya yaitu menerapkan sistem administrasi yang transparan dan efisien, manajemen sekolah yang melibatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pengambilan keputusan, dan penggunaan teknologi dalam administrasi dan evaluasi pembelajaran. Dan poin yang terakhir pada slide ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Beragam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat siswa seperti olahraga, seni, dan sains. Selanjutnya, melakukan program kepemimpinan dan kewirausahaan untuk melatih jiwa mandiri dan bertanggung jawab. Serta lakukanlah kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat untuk dapat membangun karakter siswa. Selanjutnya yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah.
Visi dari rencana ini yaitu menjadi sekolah unggulan yang mencetak generasi berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing di era globalisasi. Dan misinya yaitu memberikan pendidikan berbasis karakter yang mengutamakan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, mengembangkan potensi siswa melalui pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan inspiratif. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan agar mampu membimbing siswa dengan baik dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk dapat memperluas wawasan dan pengalaman siswa. Dan tujuannya yaitu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah sekitar, menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan tinggi, serta membangun karakter siswa yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Dan sasarannya yaitu anak-anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, serta masyarakat yang ingin meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan melalui sekolah ini. Dan falsafahnya yaitu pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat mengubah masa depan individu dan masyarakat, serta proses belajar harus menyenangkan dan memotivasi siswa untuk terus berkembang. Setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang baik. Dan untuk analisis SWOT-nya yaitu poin dari strength atau kekuatan yaitu dukungan masyarakat dan wali negari. Masyarakat sangat antusias dengan adanya sekolah baru. Selanjutnya, tenaga pendidik yang berkualitas, yaitu guru-guru direkrut berdasarkan standar yang tinggi. Selanjutnya, fasilitas yang memadai. Sekolah dibangun dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Dan poin weakness atau kelemahannya yaitu kurangnya fasilitas awal, karena sekolah baru fasilitas masih terbatas dan perlu pengembangan yang lebih lanjut, serta sumber daya keuangan yang terbatas, yaitu sumber daya keuangan masih bergantung pada bantuan pemerintah dan masyarakat. Yang selanjutnya, kurangnya pengalaman dalam manajemen sekolah baru, perlu pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengelola sekolah. Selanjutnya, untuk opportunity atau peluang dari analisis ini yaitu kemitraan dengan pihak lain, yaitu bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia usaha. Selanjutnya, bantuan dari pemerintah. Program tersebut program pendidikan nasional dapat membantu pengembangan sekolah serta memiliki potensi digitalisasi pendidikan, yaitu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang modern. Dan poin yang terakhir pada slide ini yaitu threat atau ancamannya, yaitu persaingan dengan sekolah lain. Sekolah swasta atau negara lain bisa menjadi kompetitor. Selanjutnya, perubahan kebijakan pendidikan. Regulasi pendidikan yang berubah dapat mempengaruhi sistem sekolah. Kondisi ekonomi masyarakat, yaitu semua orang tua mampu membiayai pendidikan anaknya, sehingga perlu solusi seperti beasiswa. Poin selanjutnya yaitu rencana strategis. Slide yang pada tahun pertama dan kedua yaitu tahap pengembangan infrastruktur dan rekrutmen guru, yaitu dengan cara membangun gedung sekolah dengan fasilitas dasar, kelas, kantor atau perpustakaan, serta merekrut guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga donor untuk mendapatkan dukungan dana. Selanjutnya, membuka pendaftaran pertama dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan pada tahun ketiga dan keempat yaitu penguatan kurikulum dan kegiatan siswa, mengembangkan kurikulum berbasis teknologi dan kompetensi, menambahkan fasilitas seperti laboratorium dan ruang multimedia, serta mengadakan berbagai program ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun kelima yaitu evaluasi dan pengembangan sekolah. Kegiatannya yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum dan sistem pendidikan, memperluas akses pendidikan dengan menambah kapasitas siswa dan tenaga pengajar,
serta mengembangkan kerjasama dengan universitas dan dunia industri untuk dapat menciptakan proses pembelajaran berbasis keterampilan, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen sekolah. Dengan menerapkan strategi ini, sekolah yang dibangun diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas, siap menghadapi tantangan global, serta berkontribusi bagi bagi pembangunan masyarakat dan daerah. Baiklah, hanya itu presentasi saya pada siang kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.